Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran tema masuk pada subtema 2 ya, masih pada tema 4E. Pada subtema 2 ini judulnya yaitu Pahlawanku Kebanggaanku. Silahkan kalian simak pembahasannya. Kali ini yang dibahas yaitu subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelumnya, Bapak tanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu apa itu pahlawan? Ya, pahlawan adalah orang yang selalu merasa ringan dalam menolong orang lain. Pahlawan juga lebih mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, setiap orang bisa menjadi seorang pahlawan, termasuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas beberapa pahlawan di Indonesia. Yang pertama, pahlawan yang memiliki julukan ayam jantan dari timur. Siapakah pahlawan itu? Ayam jantan dari timur adalah julukan yang diberikan oleh Belanda kepada Sultan Hasanuddin karena keberaniannya. Sultan Hasanuddin adalah raja ke-6 dari Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur. Belanda sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan di wilayah timur Indonesia. Saat Sultan Hasanuddin memimpin kerajaan Goa, Belanda melarang rakyat Makassar untuk berdagang dengan musuh-musuh Belanda seperti Portugis dan Spanyol. Sultan Hasanuddin menolak keinginan Belanda sehingga Belanda marah dan berusaha untuk menghancurkan kerajaan Goa. Lalu terjadilah perang antara rakyat Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan VOC yang dipimpin oleh Laksamana Spilman. Belanda dibantu kerajaan Bone di bawah kepemimpinan Arung Palaka untuk melawan kerajaan Goa. Belanda menerobos benteng rakyat kerajaan Goa yaitu benteng Somba Opu. Belanda berhasil memecah belah rakyat Makassar dengan memberikan ampunan bagi yang mau menyerah dan bekerja sama. Sultan Hasanuddin menolak, kemudian mengundurkan diri dari kerajaan. Beliau wafat pada tanggal 12 Juni tahun 1670. Selanjutnya, untuk memudahkan kita saat mempelajari hal-hal baru, kita dapat menggunakan sebuah cara belajar yang dikenal dengan nama tabel KW. K berasal dari know atau yang disebut dengan pengetahuan yang sudah kita ketahui, sementara W berasal dari wonder atau apa yang kita ketahui lebih lanjut. Nah, perhatikan tabel berikut ya dari teks bacaan ayam jantan dari timur. Nanti silahkan kalian isikan ya pada buku paket kalian pada halaman 41. Selanjutnya, kerajaan Islam di Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masuknya pengaruh agama Islam. Islam masuk ke Indonesia melalui perantara para pedagang Arab, Gujarat, dan Persia. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara-cara yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kesultanan Samudra Pasai. Raja pertama kerajaan ini bernama Marah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Soleh. Selain itu, terdapat pula kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah. Ia merupakan seorang adipati Majapahit yang masuk Islam. Raden Patah mendirikan kerajaan Demak dibantu oleh para wali songo. Kerajaan Demak berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Bentuk-bentuk peninggalan kerajaan Islam antara lain masjid, keraton, kaligra, serta upacara atau tradisi masyarakat yang merupakan perpaduan budaya Islam dengan budaya masyarakat setempat. Pahlawan selanjutnya yaitu pahlawan wanita yang ikut mengangkat senjata berjuang melawan penjajah. Wanita pemberani Cut Nyadin. Cut Nyadin adalah wanita bangsawan yang lahir di Aceh pada tahun 1848. Cut Nyadin berjanji untuk melanjutkan perjuangan suaminya melawan penjajah Belanda. Namun,
Setelah suaminya meninggal, pasukan Cut Nyadin semakin lemah. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Belanda untuk terus menyerang, akan tetapi Cut Nyadin tidak menyerah. Akhirnya Cut Nyadin diasingkan ke Sumedang karena Belanda takut Cut Nyadin dapat memengaruhi rakyat Aceh untuk tetap berjuang. Cut Nyadin wafat pada tanggal 6 November 1908 di Sumedang. Untuk menghargai perjuangannya, tokoh Cut Nyadin diabadikan dalam berbagai benda, seperti pada perangko dan pada uang kertas pecahan 10.000 pada tahun 1998. Pahlawan yang selanjutnya yaitu Kartini, sang pejuang emansipasi wanita. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau adalah seorang priai atau keluarga bangsawan Jawa dan ayahnya adalah seorang bupati Jepara. Kartini bersekolah di Europe's Lager School hingga usia 12 tahun. Saat sudah tidak bersekolah, Kartini tetap semangat belajar. Kartini rajin bertukar surat dengan temannya di Belanda. Hal itu membuat Kartini semakin bersemangat untuk mengubah kehidupan bangsa Indonesia, terutama kaum wanita. Dalam suratnya, Kartini menceritakan penderitaan bangsa Indonesia, kepedulian terhadap pendidikan kaum wanita Indonesia, dan keinginan untuk bersekolah ke Belanda. Surat-surat Kartini tersebut dibukukan dan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Selanjutnya, sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol dari sila kelima yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol kebutuhan dasar manusia. Padi melambangkan kebutuhan pangan, sedangkan kapas sebagai lambang kebutuhan pakaian. Ketercukupan keduanya menandakan tercapainya kemakmuran rakyat yang juga merupakan tujuan sila kelima Pancasila. Contoh sikap sila kelima Pancasila. Perhatikan percakapan pada gambar berikut ini. Di situ terlihat ada 3 siswa yang salah satu siswa itu terjatuh dan ditolong oleh kedua temannya. Contoh yang lainnya seperti yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak boros, menghargai hasil karya orang lain, suka bekerja keras, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan, tidak melakukan hal yang merugikan kepentingan umum, menghormati hak-hak orang lain. Contoh kegiatan yang mencerminkan sikap kepahlawanan. Yang pertama, membantu orang tua. Lalu, memenangkan lomba cerdas cermat. Selanjutnya, membantu teman belajar. Dan kita juga harus selalu belajar. Pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata, sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Berikut ini adalah macam-macam pemantulan cahaya. 1. Pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya, cermin datar dan permukaan air yang tenang. Yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya, permukaan jalan yang berbatu. Ayo perhatikan contoh pemantulan cahaya teratur ini. Pemantulan teratur pada cermin. Selanjutnya, pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Contoh pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan tidak teratur
pada permukaan air yang bergelombang. Selanjutnya yaitu materi tentang SBDP. Tempo lagu. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu dinyanyikan. Berikut ini jenis-jenis tempo dalam lagu. Yang pertama ada tempo lambat. Lalu ada tempo sedang. Dan ada juga tempo cepat. Dari ketiga tempo ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.